warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabi abada. Bapak-bapak, ibu-ibu, utaminipun para sepuh-sepuh, para alim ulama ingkang saged minangka sudarsono utan malih dumateng keluarga agung Pondok Waqiah Indonesia. Mugi-mugi wonten ing kalenggan menika wonten ing wulan Ramadan tansah pinayungan rahmat dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tumenan puing derajat, monggo sekedhik kita mirengaken babagan sukma. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winahya jroning asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana. Bapak Ibu ingkang winantu karajat, sekedhik kala wau mugi-mugi saged nedahaken dumateng kula panjenengan babagan kekaiban wonten ing alam agama. Manungsa wonten ing alam donya menika saboten-botenipun cara mikir wonten ing gebyar wonten sekawan. Setunggal cara mikir kateguhan. Manungsa-manungsa ingkang teguh anggenipun nglampahi gesang wonten ing alam donya adhedhasar para leluhur ingkang sampun nglampahi. Nah menika cara ngangka setunggal menika ingkang kelangan makna. Maknanya banyak hilang. Karena apa? Karena manusia mengikuti jalan hidup para leluhur, para ulama masa lalu persis seperti beliaunya, tetapi maknanya menjadi hilang. Contoh saja yang paling gampang, di bumi Nusantara ini banyak orang selamatan ya kalau sudah menghadapi bulan puasa. Nanti setelah bulan puasa ada punggahan, ada megengan ya. Kadang-kadang kita lupa apa sih megengan itu ya. Megen itu kan menahan, megen napas, megen hardaning hawa nafsu, itu menahan betul. Sehingga pada waktu orang berpikir keteguhan tadi, seyojanya maknanya juga dipelajari. Sehingga tidak hanya mengerjakan sesuatu yang bersifat ritual, tapi esensi dari ritual itu menjadi kosong. Banyak di Nusantara ini, generasi muda khususnya, ikut menjalankan tahlil, ikut menjalankan selamatan. Mungkin kalau orang meninggal hari pertama sultanah, hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, dia mengadakan ritual, tapi esensi dari ritual itu hilang. Mari sekarang kita bongkar masalah-masalah berkaitan yang dikerjakan oleh leluhur, nenek moyang, alim ulama masa lalu, itu bisa kita jalankan sekarang beserta dengan pemaknaan. Yang kedua itu cara berpikir tentang kesepuhan. Apa itu? Orang berpikir karena mengikuti orang sepuh. Ya, orang sepuh. Perintah orang sepuh. Banyak di antara kita itu yang percaya kepada figur tertentu, sehingga kalau beliaunya bilang A, maka kalah semua. Kalau beliaunya bilang B, maka B lah semua. Maka di sini harus hati-hati untuk menjadi orang sepuh. Kenapa? Karena menjadi panutan buat umat keseluruhannya. Insya Allah
orang-orang sepuh yang ada di bumi Nusantara memang pikirannya, ucapannya, perilakunya betul-betul bisa digunakan sebagai contoh generasi berikutnya, sehingga tidak terjadi congkak karena yang sepuh sudah bisa untuk memilah-milah mana yang bisa menciptakan kebahagiaan, kebersamaan, kemuliaan, dan mana yang akan menciptakan kebencian antara umat. Yang ketiga, cara berpikir masyarakat itu karena kegaiban, karena suara hati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, beberapa waktu yang lalu kita berbicara apa itu hati. Hati adalah wahana luas tempatnya baik buruk, benar salah, bahagia dan celaka. Disinilah sebenarnya kecerdasan yang sebenarnya. Manusia-manusia yang sudah mampu untuk menggapai cara berpikir karena kegaiban. Baginda Rasulullah SAW pada satu saat beliaunya pergi ke satu desa, namanya Desa Badar. Di sana Rasul berkata kepada sahabat, satu saat nanti di sini akan terjadi perang besar, namanya perang Badar. Si A nanti akan berhadapan dengan si B, dan si A akan gugur di tempat itu. Yang itu akan gugur di tempat itu. Yang lainnya akan gugur. Pada waktu itu Kanjeng Nabi Muhammad betul-betul menggunakan suara hati dalam berbicara kepada sahabat. Apa yang terjadi? Pada periode berikutnya terjadilah perang besar yang disebut perang Badar itu. Maka cara berpikir kegaiban itu sebenarnya banyak tokoh yang mengatakan adalah kecerdasan yang luar biasa dari kehidupan manusia, menapak kehidupan dunia dan akhirat. Banyak tokoh khususnya di Jawa yang mengatakan hidup ngerti sadurunge winara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, Indonesia menjadi satu negara yang besar karena ditopang oleh para ulama, para leluhur kita yang dalam kehidupannya ada pada tingkatan yang semacam ini. Maka dalam pemahaman saya, kita tidak perlu khawatir bagaimana Nusantara ke depan. Apalagi kalau kita perhatikan di pembukaan Undang-Undang 45 itu jelas dikatakan di sana bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Merdeka adalah rahmat. Ya, kenapa rahmat? Karena pada waktu itu tokoh-tokoh kita adalah tokoh-tokoh yang ngerti sadurunge winara seperti apa bumi Nusantara ke depannya. Bapak, ibu-ibu yang berbahagia, yang berikutnya cara berpikir kasunyata. Manusia-manusia yang berpikir untuk menganalisa segala sesuatu didasarkan pada data-data yang nyata. Keempat itu. Jadi data nyata itu kelihatan, empiris. Sebab akibat, nah ini yang berbahaya, sebab akibat. Ya, karena apa? Karena cara berpikir sebab akibat itu kadang-kadang bertentangan dengan makna agama. Ya, ada nabi-nabi yang tidak memiliki bapak, katakan. Tapi dalam konteks sebab akibat di sini, kausalitas di sini ini harus ada bapaknya. Ya. Dalam agama disebutkan 1 + 1 menjadi 3, tentu tidak boleh. Ya. Karena dalam berbicara kasunyatan 1 + 1 selama ini dikatakan 2. Tapi apabila 1 laki-laki ya, bersama dengan 1 perempuan di kegelapan malam, maka yang ketiga adalah setan. Ya. Bisa jadi 1 + 1 bisa 3,
bisa 4, bisa 5, tergantung berapa banyak yang ada di sekitar dia. Yang itu tidak tampak oleh mata, tidak bersifat kasunyata. Yang itu hanya bisa diraih oleh cara berpikir kegaiban tadi. Agama meliputi itu. Maka dari itu, kalau Allah berkehendak manusia-manusia ini, manusia-manusia terpilih itu akan diberikan kebijakan dengan memahami ilmu agama. Semoga kita akan menemukan kondisi yang semacam itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pernah pada satu saat satu tokoh, Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, ya, bahwa dengan menyebutkan tentang kalimat berkaitan dengan kanjeng Nabi, terus dia berdoa, maka akan tertembuslah tabir-tabir itu. Seperti dalam tembang tadi, pambukan marono, tabir itu akan terbuka. Sesuatu yang tampak gaib di mata orang banyak, buat tokoh-tokoh itu dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berdoa, maka akan tertembus tabir itu. Maka akan tampak cetha welo-welo, sesuatu yang tidak banyak diketahui orang. Di sini ulama-ulama besar kita insya Allah mencapai pada tingkat pambukan marono. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, puasa adalah satu aktivitas yang bersifat rahasia. Semua amal ibadah manusia esensinya untuk manusia itu sendiri, kembali kepada manusia itu sendiri. Tapi untuk puasa memiliki kagungan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang berpuasa. Seperti apa kualitas puasa kita? Kita sebagai manusia berusaha untuk pasrah. Kita sebagai manusia untuk hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah. Tidak berpikir tentang surga dan neraka dalam kondisi itu. Pada satu saat ada seorang ulama besar yang bercerita. Ada seorang kiai atau ada seorang guru yang memiliki 40 murid atau 40 santri. Ke-40 santri tadi sudah diberikan ilmu yang luar biasa, sehingga mampu untuk menembus kondisi kegaiban semesta ini. Pada suatu saat, ke-4 santri tadi memohon kepada gurunya, "Guru, perkenankan guru, hamba semua ini untuk melihat suasana surga." Guru tadi, kiai tadi mempersilahkan, silakan. Kalian semua sudah mendapat ilmu yang sampai tembus bagaimana melihat surga. Setelah pulang dari surga, ke-40 santri tadi wajahnya berbinar-binar, bergembira, sangat senang. Berikutnya dia minta kepada gurunya lagi, "Guru, perkenankan murid-muridmu ini semuanya untuk melihat keadaan neraka." Guru mengatakan, "Silakan, kamu pergi ke neraka. Lihatlah seperti apa neraka." Pulang dari neraka, ternyata murid-murid tadi wajahnya tampak kuyup, wajahnya tampak sedih, berlinang air mata. Guru tadi bertanya, murid-muridku, santri-santriku, kenapa waktu kamu pulang dari surga wajahmu tampak berbinar-binar senang, tapi pulang dari neraka engkau tangisan, menangis, ya, tangis yang kelayung-layung,
tangis yang sangat sedih sekali. Di antara murid tadi memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan guru tadi. Guru, saya merasa berbahagia pada waktu melihat surga, cocok seperti apa yang diceritakan oleh guru. Surga itu tempat yang nikmat mupangat tanpa kudu cipto ananing wong kamulyan. Surga itu tempat yang tidak ada kesengsaraan. Adanya di sana itu hanya kemuliaan semata. Tapi pada waktu kita semua melihat neraka, di sana sebenarnya tempatnya kesengsaraan, seperti guru pernah bercerita kepada kami semua. Tetapi yang menjadikan kami semua menangis, kami semua bersedih, ternyata di sana tampak sekali akhir perjalanan guru di dunia. Pada saat kabundut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru nanti ada di tengah-tengah neraka. Itu yang menjadikan kita semua menangis, sedih sekali. Guru yang bijaksana, yang pikiran sudah menembus alam kegaiban. Beliau mengatakan, murid-muridku, surga dan neraka itu buat gurumu itu sama. Bapak dan Ibu yang berbahagia, semoga di bulan puasa ini kepasrahan kita betul-betul kita wujudkan kehariban Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai mencapai seperti guru tadi kepasrahannya. Surga dan neraka itu dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam keyakinannya itu menjadi sama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, esensi dari kehidupan ini sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Inna santum liang bersiku wa inna santum falah. Sopo kang penggawe becik kanggo awake dhewe, sopo kang penggawe Allah bakal tumomo marang awake dhewe. Siapa yang berbuat baik akan menjadi milik pribadi. Siapa yang berbuat buruk akan menimpa pada dirinya pula. Bapak Ibu yang berbahagia, semoga di bulan puasa yang penuh dengan kerahasiaan ini, semoga kita bisa mengambil manfaat makna dari berpuasa. Kalau toh kita harus terpaksa, istilah sekarang ya, buka bersama, bukber dan lain sebagainya, itu harus berhati-hati. Karena puasa esensinya adalah rahasia. Kita infak sodako memang diwajibkan oleh agama, tapi khusus di bulan Ramadan itu, marilah rahasia itu kita pegang teguh. Kalau kita harus makan bersama seperti apa ya? Seperti yang dikatakan dengan kata-kata rahasia itu. Terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, utamanya warga besar Pondok Wakia Indonesia. Semoga kerahasiaan itu adalah milik kita di bulan yang penuh rahmat ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.